Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Mapan Jet. Welcome yang baru gabung. Di kesempatan kali ini gue mau lanjutin game A Space for the Unbound yang part kelima ya guys ya. Kemarin kalau flashback ya, itu terakhir kita masuk bab 3 awal ya. Bab 2 itu tentang Eric. Oke, langsung aja kita mulai gamenya ya guys ya. Tangkap. Oh ini Atma Nirmala ya. Ada yang sedang kamu pikirkan. Kamu terlihat kesal. Aku merasa karakter-karakter di ceritaku makin sulit untuk dimengerti. Hal-hal yang mereka sukai dan bagaimana sang putri bisa berteman dengan mereka. Semuanya membingungkan, banyak sekali yang harus diceritakan. Wah, tenang dulu Nirmala. Oh ya guys, kemarin terakhir itu di part 4 Nirmala kayak bikin Eric jadi jahat ya, pasti Space Dive bikin dia berubah jadi werewolf ya. Wah, tenang dulu Nirmala. Mari kita lihat. Ini lagi main oper-operan bola kayaknya guys. Yang Putri Bintang bisa memakai sihir kan. Mungkin dia bisa menggunakan sihirnya untuk membantu teman-temannya memecahkan masalah yang mereka alami, memberikan benda ajaib atau sesuatu. Kalau sang Putri Bintang bisa memakai sihir, maka tentu saja ini bukan waktunya main bola Atma. Aku punya cerita untuk ditulis. Aku membawakanmu kue Black Forest. Ini kesukaanmu kan? Aku laki-laki yang lebih baik sekarang, tidakkah kamu lihat? Loh, Eric kan itu. Apa yang kamu lakukan? Nasib Admiral gimana ya guys? Semoga masih bisa dihidupin sih Admiral. Kita balik ke kelas lagi. Beberapa kali ya mulai cerita lagi di bangku ini nih. Nggak ada Raya nih di depan kita. Kita ketiduran lagi. Aku di meja aku. Kemana Raya? Apa yang baru saja terjadi pada Raya, pada Eric? Apa Raya benar-benar tidak? Ya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa Raya pingsan setelah itu? Apa dia terluka? Ini kan terakhir adegan di sini nih guys. Yang si Raya ngilangin Eric. Di situ si Raya makan kuenya dan habis itu langsung bab 2 Eric tamat kalau nggak salah ya di part 4 terakhir. Apa Raya pingsan setelah itu? Apa dia terluka? Anak perempuan itu apakah dia Nirmala? Kenapa dia ada di dalam pikiran Eric? Raya bilang soal adanya anomali yang menyebabkan segala kekacauan di sini. Oh iya, terakhir juga di part 4 dikasih unjuk kayak dimensi dunianya retak langitnya ya guys ya. Apakah yang dia maksud adalah Nirmala? Apa Nirmala membuat Eric jadi lepas kendali? Bahkan siapa sebenarnya Nirmala? Dan apa yang terjadi saat itu sampai aku bisa keluar? BTW si cowok bolak-balik aja deh tadi jalannya. Bagaimana aku bisa ada di sini, di meja ini, di ruang kelas ini untuk ketiga kalinya? Kendalikan dirimu Atma. Raya pasti tahu kenapa aku harus menemukannya. Kira-kira kapan aku akan bangun lagi di sini ya? Mungkin di awal bab 4 mungkin ya. Gambar siput tuh jadi makin banyak. Mereka punya rumah kecil sekarang. Jangan mengajakku bicara, kamu tidak lihat aku sedang bekerja.
Sibuk, sibuk, sibuk. Hei Atma, ya. Kenapa kamu bermalas-malasan di sini? Ayo kerja. Kerja apa maksudnya? Yang pura-pura bodoh. Aku tahu kamu mau kabur kan? Tidak akan kubiarkan semuanya mengerjakan bagian mereka, tahu? Oh, wah, tunggu. Aku benar-benar tidak tahu kamu bicara apa. Swear dah. Aku sedang mencari Raya. Apa kamu melihatnya? Raya. Di Raya Tang Lintang. Kenapa ini kok ceweknya tiba-tiba distorsi? Dasar Atma, berhentilah bermalasan dan kembali bekerja. Kamu baik-baik aja? Iya, memangnya kenapa? Jangan coba-coba ganti topik begitu. Tadi kamu, udahlah, lupakan aja. Orang-orang sedang mempersiapkan apa? Kamu bercanda kan? Ini untuk Festival Lintang, perayaan tahunan kota untuk menyambut malam 1 Suro. Widih. Apa maksudmu dengan malam 1 Suro? Iya, ternyata Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa. Oh, aku baru tahu. Tidak apa-apa, hanya orang tua yang masih mengerti kalender Jawa. Ya, mungkin kita bisa coba untuk mempelajarinya. Generasi kita kadang terlalu cuek. Ya, kamu benar. Aku mau tahu lebih banyak tentang Festival Lintang. Festival Lintang akan berlangsung selama 1 minggu penuh dengan berbagai acara yang diselenggarakan setiap harinya. 1 minggu penuh, seperti bazar, pertunjukan tari, parade, dan pertunjukan kembang api. Wih, kayaknya menarik ya guys. Kalau kita membantu pelaksanaannya setiap tahun lalu, tahun-tahun lalu, dan tahun-tahun lalu. Iya, terima kasih, aku pergi dulu. Jangan bolos pelajaran lagi ya. Semuanya harus bekerja keras untuk Festival Lintang. Temukan Raya, masih kita. Meja ini sudah dibersihkan, tidak ada lagi bungkus snack berceceran. Kalau nggak salah ada 1 slot rokok kemarin ya. Di meja mana ya? Kolam menengah atas, formulir bimbingan minat, bakat, dan karya. Tumpukan kertas. Festival Lintang, rapat komite SMA Loka. Ini cari Raya di mana ya? Ini sih mau lewat. Wah, itu kan si Lulu ya. Ayo. Gimana kita harus menaruh ini? Oh gila, kelihatannya semua orang sibuk ya. Saya butuh lebih banyak cat. Tiba-tiba sekolah jadi ramai. Sepertinya apa yang dibilang anak tadi tentang persiapan festival itu benar. Gila, Atma nggak kenal teman sekelasnya guys, nggak ingat namanya. Gelagatnya aneh sekali, tapi aku tidak bisa melakukan space dive ke dirinya. Aneh. Tiba-tiba semuanya terdistorsi guys. Apa kepalaku terbentur waktu aku pingsan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa aku berhalusinasi atau sekolah ini yang jadi aneh? Gila, setiap Lulu itu adegannya berubah jadi kayak romantis gimana gitu ya guys ya. Kayaknya prima donna nih Lulu ini, bahkan kotak aja pink loh. Aku tahu kamu anak ini dulu kan. Kamu pacarnya Raya kan? Hanya aku saja atau memang ada sesuatu yang aneh di sini? Semua ini rasanya aneh kan? Dia terlihat bingung tapi tidak ganjil seperti yang lainnya. Aku harus bilang apa ya? Dia. Ini
dulu aja. Kamu menyadarinya juga akhirnya. Syukurlah bukan hanya aku saja. Tunggu, kamu juga? Ya, orang-orang bersikap aneh sekali, tapi mereka selalu mengabaikanku setiap kutanya. Mereka bersikap seolah-olah akulah yang aneh. Aku melihat seperti ada yang ganjil dengan semuanya. Ganjil? Apa maksudmu ganjil? Oke, jadi sekarang kita tahu hal aneh sedang terjadi. Tapi kenapa? Apa yang mengakibatkannya? Dan bagaimana kita memperbaikinya? Pasti ada seseorang di sini yang tahu apa yang sedang terjadi. Ya, ini aneh. Sebenarnya aku khawatir pada Raya. Sepertinya dia tahu jawaban dari pertanyaan kita. Raya, kenapa dia bisa terlibat ini semua? Perasaanku saja. Ya, tidak mungkin dia bisa percaya begitu saja kan. Aku tidak mungkin menceritakan semuanya kekuatan Raya. Space dive. Baiklah, aku akan membantumu mencari Raya. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan, jadi mengikutimu adalah pilihan terbaik untuk sekarang. Lagi pula aku lebih baik bersama dengan orang yang terlihat normal, lebih baik daripada diam saja. Aku tidak melihat Raya di sekolah, jadi kita sebaiknya mencari di tempat lain. Oke, ayo kita pergi. Di sekolah nggak ada. Harus kita keliling sekolah dulu. Kamu mau kemana? Ayo, banyak yang harus kita lakukan. Ini gamenya enaknya gini ya guys ya. Kalau kita salah jalur gitu, langsung ditutup jalurnya, jadi kita nggak harus explore banyak. Memang game buatan Indo keren sih. Kamu mau kemana? Ayo, banyak yang harus kita lakukan. Oh, ini dia anak buah Erik nih, tiga-tiganya nih. Siap-siap untuk festival lintang, membuatku jadi bersemangat. Ya kan? Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Mereka butuh orang untuk mengangkut peralatan-peralatan sepertinya. Kita bisa melakukannya, kita kan kuat. Mereka bertiga, bukankah mereka selalu mengikuti Erik? Oh hei, itu Atma. Halo Atma, apa kamu sudah tidak sabar untuk festival lintang? Ini dulu deh pertama. Oh, aku sedang mencari Raya, apa kalian melihatnya? Oh, Raya. Iya, cewek itu dia di Raya Tang Lintang. Tuh kan, setiap ngomongin Raya kata-katanya sama guys. Raya Tang Lintang. Halo Atma, oh, kamu sudah tidak sabar untuk festival lintang? Kayak keripit lagi ya. Gini lagi, percuma saja. Bagaimana keadaan Erik? Siapa? Ari. Erik. Wah, jangan-jangan Erik pun dibuat seakan-akan tidak ada di dunia ini ya guys dari awal. Mereka nggak tahu Erik tuh, padahal mantan anak buahnya ya. Sorry sob, kita tidak hafal nama semua orang di sini. Mereka bahkan tidak ingat dia. Kalian sedang apa di sini? Apa? Kami sedang bersiap-siap untuk festival lintang. Sedang apa kamu di sini Atma? Kamu juga harusnya bantu-bantu. Ya, ini adalah puncak pengalaman masa SMA. Hati-hati. Oke. Kita lari dulu lari ya. Cewek asik juga nih. Wah. Ayo Cecil, bentar, jangan lupa mengelus kucingnya ya guys. Ya. Ini kalau nggak salah buru apa ya? Lupa nih namanya di part 1. Kalau nggak salah dia ngomelin Raya deh, buat ngisi apa tuh, bimbingan gitu lah guys ya. Kalian berdua mau kemana kalian? Jangan bermalas-malasan dan lakukanlah tugas kalian untuk festival lintang. Pak Agung, gimana sopan santunmu? Kenapa ini? Kau harus memanggilku dengan sebutan yang benar. Tidak, tiba-tiba banting. Wah,
Mayor Jenderal Agung Muljono, ingat itu. Wah gila, Pak Agung tiba-tiba ke distorsi dari pakai seragam guru jadi seragam tentara nih kayaknya guys ya. Dan namanya jadi ganti Mayor Jenderal Agung Muljono. Tunggu, apa? Mayor Jenderal Agung, Bapak kenapa? Udah, cepat berbaris. Kalian akan mengerahkan seluruh energi kalian untuk mensukseskan festival Lintang. Wah gila, festival Lintang kayaknya bahaya ya guys ya kalau sampai terjadi. Itu adalah perintah. Pak Agung, Bapak adalah guru kami, Bapak adalah wakil kepala sekolah. Aku apa? Tidak. Sudah diam. Tapi memang benar Bapak mengajar PPKN. Bapak memang sangat tegas, tapi Bapak bukan anggota tentara. Sebagai Mayor Jenderal, aku memerintahkanmu untuk bekerja mempersiapkan festival. Baru saja Bapak mengumpulkan formulir bimbingan minat, bakat, dan karir kami. Kata Bapak, sebagai anak kelas 3 SMA, kami semua seharusnya fokus mempersiapkan ujian akhir. Dan tidak usah ikut-ikutan kegiatan non-akademis seperti festival Lintang. Aku adalah Mayor Kepala Sekolah. Wih, Pak Agung, Kepala Sekolah. Jenderal. Bunga spesdafnya muncul di Lulu. Ya, aku coba aja dan lihat bagaimana nanti. Anehnya kenapa Lulu bisa termasuk salah satu orang yang normal ya guys ya. Buset, bebek apa itik ini. Ruang sidang. Wih gila, Lulu kayak jadi putri gitu ya, Tuan Putri. Bukankah itu Pak Agung dan Lulu? Sidang akan dimulai. Apakah jaksa penuntut sudah siap? Jaksa penuntut, jangan hanya bengong saja di sana. Buset, Atma jadi jaksa penuntut. Iya. Aku jadi jaksa penuntut. Kita semua hadir di sini untuk persidangan Pak Agung. Terdakwa, silahkan sebutkan nama Anda untuk pengadilan. Wah, ini sungguhan ruang sidang betulan. Peranku adalah jaksa penuntut ya. Aku ikuti aja dulu. Nama saya adalah Mayor Jenderal Agung Muljono yang mulia. Terdakwa, nama Anda adalah Mayor Jenderal. Tidak, yang mulia itu adalah pangkat dalam militer. Keberatan. Widih, gila si Atma mendalami perannya ya seketika. Jaksa penuntut, ada yang ingin kau sampaikan? Pak Agung yang saya kenal bukanlah seorang tentara. Beliau adalah guru PPKN di SMA Loka. Ngomong kosong apa itu? Begitu ya. Jadi itulah kasus yang akan disidangkan di sini. Terdakwa kita di sini Pak Agung mungkin adalah penipu. Gila, ini apa? Para hadirin di sidangnya bebek ya, apa itik dah. Wak. Tenang, harap tenang sekarang juga. Untuk keamanan dunia ini, kami tidak akan membiarkan seorang penipu berkeliaran. Kuharap sidang ini dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari sang terdakwa. Saya bukan penipu yang mulia, akan saya tunjukkan. Tidak, Pak Agung ini adalah penipu. Diam, kau mengganggu sang ratu. Berhenti pengawas, tidak apa-apa. Jaksa menuntut, kami menghargai antusiasmemu. Sorry guys, lightingnya kayak agak miring. Jaksa penuntut, kami menghargai antusiasmemu. Kami merasa terhormat dengan keberadaanmu di pengadilan. Jangan jadi besar kepala. Kalau bicara sedikit saja akan kuseret kau keluar. Dan kita akan mendengarkan kesaksian terdakwa. Setelah itu kamu bebas untuk memeriksanya, jaksa penuntut. Baik yang mulia. Terdakwa, silahkan kesaksiannya.
testimoni terdakwa. Saya buktikan kalau identitas saya asli. Nama saya Mayor Jenderal Agung Muljono, seorang pejuang kemerdekaan yang terhormat. Menurut sayalah yang seharusnya punya wewenang. Dan ya, saya yakin bahwa saya bukanlah seorang guru, melainkan pejuang tulen. Saya sudah berjuang untuk negara ini. Tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa saya adalah seorang guru SMA Loka. Justru saya punya bukti kalau saya adalah orang militer. Apakah itu Anda terdakwa? Tentu saja ini saya yang mulia. Bahkan ada tanda tangan saya di sana. Selain seragamnya, Anda terlihat sangat berbeda dari pria di foto itu. Oh, dulu saya memang sangat bugar. Beginilah kalau sudah menua. Itulah yang ingin saya sampaikan ke pengadilan. Percayalah saya ini asli. Jaksa penuntut, sudah jelas bahwa terdakwa bukanlah seseorang seperti di dalam pernyataannya. Aku tahu itu dari dalam hatiku. Pria ini bukanlah orang itu. Harap kamu sudah siap dengan barang buktinya. Kita akan cabik-cabik kesaksiannya. Barang bukti? Astaga, sepertinya aku menilaimu terlalu tinggi. Pengadilan ditunda sementara. Jaksa penuntut menyiapkan dirinya. Kamu harus mengumpulkan barang bukti tentang identitas asli sang terdakwa. Dimana saya bisa menemukan itu? Yang mulia, kamu adalah seorang pahlawan dengan kekuatan untuk menyelam ke dalam pikiran orang lain dan kekuatan untuk keluar dari sana. Aku punya firasat kalau kebenaran yang kamu cari ada di luar dunia ini. Pengumpulan bukti. Haruskah aku mendengarkan kesaksiannya lagi? Tidak. Ya. Gunakan kekuatanmu untuk keluar dari dunia ini dan temukan bukti-bukti tentang identitas asli terdakwa kita. Aku akan menunggumu di sini. Oke. Mau kemana? Aku sudah memberimu perintah. Ini tas yang dilempar Pak Agung. Aku tidak terluka tapi lumayan syok juga. Tidak ada isinya kecuali kartu ini. Kartu perpustakaan untuk buku PPKN kelas 3 SMA. Apa Pak Agung baru saja dari perpustakaan sekolah? Aku harus periksa. Oke, perpustakaan kita. Menyedihkan, ini bencana malapetaka. Perpustakaan ditutup, lalu di mana aku bisa tidur? Ini pasti ulah penjaga perpustakaan culun itu. Tolong temukan dia dan minta dia untuk membuka kunci perpustakaan. Aku butuh tidur cantikku. Ya elah, perpustakaannya ditutup. Nah, terbukti ada judul buku dari katalog yang tertera di kartu perpustakaan ini. Ini ada petunjuk di sana. Aku harus menemukan cara untuk membuka pintu ini. Mari kita lihat ada apa di papan pengumuman ini. Hadirilah Festival Lintang yang legendaris. Acara spesial pertunjukan kembang api di malam hari. Tentang Festival Lintang lagi. Oh tunggu, apa ini? Semua anak kelas 3 SMA harus segera mengumpulkan formulir bimbingan minat, bakat, dan karir. Iya, harus cari bapak-bapak dulu yang menjaga perpustakaan. Ampun, siapa yang menaruhnya di sini? Ada yang memakai troli ini untuk main balap-balapan lagi. Kita belum kesini ya guys. Udah ya. Ini kan ini si bapak nih. Iya, aku mengunci perpustakaan.
anak-anak selalu ke sana untuk membolos. Jadi Pak Agung menyuruhku untuk menguncinya. Boleh bukakan sebentar, ada buku yang sedang saya cari. Maaf Atma, tapi aku tidak mau gajiku dipotong karena membantah perintah Pak Agung. Tapi mungkin asistenku bisa membantumu. Saya sedang mencari Raya, apa Bapak melihatnya? Raya, Raya Tang Lintang. Oh sama kata-katanya guys. Halo Atma, apakah sudah tidak sabar untuk festival Lintang? Oke. Mana saya bisa menemukan asisten Bapak? Aku belum melihatnya hari ini, mungkin dia sedang membaca buku di tempat yang tenang. Asisten Bapak, dia seorang siswi memakai kacamata dan kunci rambut. Siapa namanya ya? Oh itu tuh guys kayaknya. Siapa ya namanya, gue juga lupa lagi. Kita terakhir ketemu di depan Ria Cafe kalau nggak salah deh. Bapak lupa nama asisten sendiri. Dia setiap hari hanya membaca buku dan diam saja. Aku tidak tahu apa yang menarik minatnya. Kecuali waktu kita berbicara soal siput, dia tiba-tiba saja bicara tanpa henti. Kalau begitu saya akan pergi mencarinya. Semoga beruntung. Siput. Bagaimana ini? Ada apa Bu? Oh Atma, ada yang meninggalkan dompetnya di sini, tapi aku tidak tahu ini punya siapa. Ini lihatlah. Benar, tidak ada KTP atau sejenisnya di sini. Bahkan tidak ada uangnya. Bu, apa ini foto? Sudah tersobek menjadi dua. Fotonya terlihat sudah lama, tapi aku kenal wajah ini, Pak Agung. Sepertinya aku bisa menggunakan ini sebagai barang bukti di pengadilan. Oke. Kau pintar main detektifan ya. Pasti punya Pak Agung. Pastikan kau memberitahunya kalau kau bertemu dengannya ya. Tentu. Dengan keadaan yang sekarang, kurasa Pak Agung tidak akan mendengarkanku sedikit pun. Sekarang saatnya mencari barang bukti lainnya. Maaf, aku mau lewat. Sorry Pak, aku tidak bisa memindahkannya. Kenapa? Troliku rusak dan barang-barang ini terlalu berat untuk dipindahkan tanpa troli. Maukah kamu membantuku? Coba aku lihat apa yang bisa kulakukan. Oke, kita pinjam troli kayaknya guys ya. Atma, troli itu bolehkah aku meminjamnya? Aku mau memindahkan tumpukan peralatan di depan kantin. Oh tentu saja, terima kasih atas bantuannya Atma. Dapat trolinya. Bro, dapat trolinya nih bro. Kamu bawa trolinya, bagus. Boleh tolong bantu aku memindahkan peralatan-peralatan itu? Aku kelelahan. Oke. Terima kasih sudah membantuku Atma. Sama-sama. Sini kah? Ada kucing. Kamu mengemaskan seperti biasa Duden. Loh, ini dia. Marin. Oh, namanya Marin. Hah? Atma, bikin kaget aja. Kamu sedang apa di sini? Semua orang, aku takut. Takut apa? Aku lupakan saja. Tinggalkan saja aku sendiri di sini. Oh, kenapa Marin? Apa kamu tahu di mana Raya? Raya, aku belum melihatnya. Mungkin dia ada di luar sekolah. Hah? Ada apa? Yang tadi itu respon paling normal yang kudapat sepanjang hari ini. Di luar ya? Oh iya, biasanya kan Raya Tang Lintang gitu ya. Di luar ya. Apa
Apa kamu tahu kenapa Raya keluar sekolah? Entahlah, dia bertugas sebagai komite festival Lintang. Jadi mungkin dia sedang mengurus urusan administrasi. Apa kamu asisten penjaga perpustakaan? Benar, kamu butuh sesuatu. Aku mau ke perpustakaan, ada buku yang sedang kucari. Semuanya sedang bekerja keras mempersiapkan festival Lintang dan kamu di sini mencari buku. Ini soal Pak Agung, dia bersikap aneh. Seolah-olah dia adalah anggota tentara. Lebih aneh dari biasanya maksudnya. Pak Agung mungkin memang agak keras, tapi dia biasanya baik. Kali ini berbeda. Aneh juga. Ya kan? Oh ya, aku menemukan kartu perpustakaan ini di tasnya. Mungkin ada sesuatu di buku yang dipakainya petunjuk yang bisa membantu kita memulihkannya. Oke, aku akan bantu. Yang benar. Semuanya bersikap aneh, tapi kalau sampai Pak Agung juga jadi aneh, pasti memang ada sesuatu yang tidak benar. Paling tidak aku bisa membantu membuka kunci perpustakaan untukmu. Terima kasih banyak, Marin. Baiklah. Oke, sebaiknya kita tidak buang-buang waktu. Ayo ke perpustakaan. Seharusnya ada di sekitar sini. Aha, ini dia. Dan bilang kuncinya ditaruh dekat jendela. Tunggu, selama ini kuncinya ada di sana. Karena kamu sudah tahu, aku harus mencari tempat lain untuk menyembunyikannya. Udah, ayo masuk. Edisi pertama, tangkap padaku, kau kuhajar dari Sri Wupus yang beken. Widih, lupus guys, itu guys. Bukunya menarik, tiba-tiba aku jadi ingin makan permen karet. Sea and the Light Bearer. Aku punya buku bergambar ini waktu masih kecil. Ada kentang yang bisa berbicara di sana. Aku sampai tidak bisa makan kentang selama beberapa bulan. Atlas dunia. Tunggu, ada tulisan berwarna biru di sini. Banyak negara untuk dilihat, tapi yang ingin kulihat hanyalah masa depan bersamamu. Ya elah, bisa aja. Kamu mencari sebuah buku kan? Boleh aku lihat kartunya? Tentu ini. Buku PPKN kelas 3 SMA. Harusnya ada di sebelah sini. Semoga kita dapat ya bukti terakhir. Ini dia. Pak Agung biasanya memakai buku itu untuk mengajar. Tidak ada yang aneh di dalamnya. Sama-sama mikir. Oh, ada sesuatu, potongan clipping koran. Nama, berita kematian seorang Mayor Jenderal Agung Mujono. Bagus, aku bisa menggunakan barang bukti ini di pengadilan dulu. Periksa yang lain dulu. Foto seorang pria dengan seragam militer. Siapa orang ini ya? Ini barang buktinya. Temu sesuatu. Ya, sepertinya. Terima kasih sudah membantuku, Marin. Sama-sama. Atma, ya. Tidak ada apa-apa, semoga beruntung. Oh, kayaknya Marin mau ngomong sesuatu tuh tadi. Sekarang aku harus mencari barang bukti lainnya. Ada barang bukti lainnya lagi. Ada bukti ketiga. Astaga. Lihat, batu akik di cincinku ini bukan batu akik biasa, melainkan pecahan meteorit terkenal dari pedagang kota Loka.
Dia akan menjual ini di standnya di festival Lintang. Jangan sampai kehabisan. Apa maksudmu cincin ini hanya bohongan? Oke, dadah Marin, thank you ya. Cari bukti ketiga. Belum kesini tadi ya. Nggak bisa, ini nggak bisa. Ada bapak guru, ternyata anak-anak suka membolos ke sini. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi, tidak dalam pengawasanku. Waduh, kemana lagi ya? Ini kah? Sekarang aku bisa kembali bekerja. Masih banyak yang harus dilakukan. Dalam sekolah mungkin. Oh, ini dia, kita dapat formulir bimbingan minat bakat dan karir ya, yang si Raya sama si Ahmad tulis ganti jadi beberapa keinginan bucket list ya, kayak semacam wishlist ya. Tanda tangannya siapa nih? Ini disetujui dan ditandatangani oleh Pak Agung sendiri. Ini akan jadi barang bukti yang sangat berguna. Ambil. Sepertinya aku sudah punya cukup bukti untuk pengadilan itu. Aku harus kembali sekarang. Wah, ternyata bukti ketiga ada di kelas, guys. Untung ngecek kelas dulu ya tadi ya. Oke, kita space dive lagi. Yang mulia, saya punya semua barang buktinya. Bagus sekali. Apa kamu sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Ya, yang mulia. Yes, Your Honor. Pemeriksaan sidang. Terdakwa, tolong ulangi kesaksian Anda. Nama saya Major Jenderal Agung Mujono, seorang pejuang kemerdekaan yang terhormat. Saya sudah pasti tahu identitas saya sendiri, dan saya yakin bahwa saya bukanlah seorang guru, melainkan pejuang tulen. Saya sudah berjuang untuk negara ini. Tidak ada bukti bahwa saya adalah guru di SMA Luka. Justru saya punya bukti kalau saya adalah orang militer. Tengah bagian dari foto lama dengan wajah seseorang yang familiar. Foto sobek, Pratan, Willy. Yang mulia, barang bukti yang aku miliki di sini bertentangan dengan kesaksian itu. Berikan padaku. Apa ini? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesaksian itu. Jaksa penuntut, apakah tidak punya rasa hormat pada pengadilan ini dengan meremehkan yang mulia? Bukan, yang tadi itu mengecewakan jaksa penuntut. Pengadilan akan mengingat ini. Berhati-hatilah, kamu harus punya 2 kesempatan sebelum kamu kuusir. Sobek. Keberatan yang mulia, tolong perhatikan bukti. Oh, kita harus nyamain kalimat-kalimatnya dia dengan bukti-bukti yang kita punya ya. Apakah Anda yakin kalau Anda adalah orang di foto itu, hai terdakwa? Tentu saja. Maukah Anda menunjukkan foto itu pada pengadilan sekali lagi? Saya rasa tidak akan ada gunanya, tapi baiklah. Terdakwa, foto ini terlihat rusak di pinggirannya seperti tersobek. Bisakah Anda jelaskan kenapa? Itu pasti rusak.
Itu pasti rusak karena saya sudah membawanya kemana-mana sejak lama. Tidak, sepertinya saya tahu kenapa. Foto ini hanya separuh dari foto yang sebenarnya, dan jaksa penuntut telah menemukan potongan dari foto tersebut. Matching. Ya, itu adalah foto Pak Agung sama Mayor Jenderal Agung Mulyono ya tadi ya. Tidak. Oh iya, dan potongan itu adalah potongan yang menunjukkan identitas Anda yang sebenarnya, yaitu seorang guru. Tenang, harap tenang. Bagaimana Anda menjelaskan ini, hai terdakwa? Itu bukan saya, tapi terlalu mirip. Anda masih belum percaya? Oh, ini ada bunga hijau, bunga kuning tadi yang harus nyala ya. Saya punya bukti barang lain yang mulia. Baiklah, tolong tunjukkan itu. Nih, buktinya nih. Keberatan. Pernyataan itu sangat bertentangan dengan ini. Yang mulia, mohon perhatikan barang bukti ini. Satu lagi tadi clipping koran ya. Clipping koran apa ya guys ya tadi ya? Tidak ada bukti katamu. Harusnya kamu berpikir dulu sebelum melontarkan pernyataan seperti itu. Ini formulir bimbingan minat bakat dan karir. Benar, kepala suratnya menunjukkan bahwa itu adalah dokumen asli dari SMA Loka. Lihatlah tanda tangan di bagian bawah formulir itu. Ditandatangani oleh Agung Mulyono Putra. Tanda tangan ini sama dengan yang ada di foto milik Anda. Hanya guru yang dapat memeriksa dan menandatangani formulir bimbingan itu. Formulir ini membuktikan bahwa Agung Mulyono Putra adalah guru di SMA Loka. Tenang, harap tenang. Terdakwa, bagaimana Anda menjelaskan ini? Mereka pasti memalsukan tanda tangan saya yang mulia. Tidak ada buktinya. Masih belum percaya juga ya? Tidak ada buktinya. Masih belum percaya juga ya? Salat ya, segitu maksudnya. Saya punya barang bukti lain yang mulia. Baiklah, tolong tunjukkan itu. Clipping tadi itu apa ya guys ya? Ini kali ya. Clipping ini keberatan. Anda bilang kalau Anda adalah Mayor Jenderal Agung Mulyono kan? Tapi itu tidak mungkin. Wah, kayaknya benar gak sih tak? Jaksa penuntut, tunjukkan barang buktinya. Buktikan pernyataannya salah. Baik, lihatlah clipping koran ini. Warga kota Loka ditangkap karena menjual rokok ke anak di bawah umur. Lah, baliknya kayaknya deh, sisi sebaliknya, benar kan? Yang mulia, sisi sebaliknya. Oh, ini berita kematian. Tunggu. Berita kematian Mayor Jenderal Agung Mulyono. Gila. Triple kill. Benar. Mayor Jenderal yang asli sudah wafat. Dan dilihat dari tanggal di koran itu, beliau telah wafat bertahun-tahun yang lalu. Mayor Jenderal Agung Mulyono yang asli sudah wafat. Tenang, harap tenang. Jadi terdakwa, bagaimana Anda menjelaskan ini? Berita palsu, itu pasti berita palsu. Ini konspirasi. Tidak ada bantahan yang kuat ya. Masih belum percaya juga. Semua bukti ini mengarah pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan, bahwa Anda bukanlah seorang Mayor Jenderal. Anda adalah Agung Mulyono Putra, guru SMA Loka sekaligus kepala sekolah ya guys ya. Wah, Agung kedistorsi tiba-tiba. Bunga itu, tapi ini kan
di dalam space dive. Haruskah aku menjelaskan semuanya padamu? Berlututlah sekarang, terima dan syukuri kekuatan baru yang dianugerahkan oleh Yang Mulia. Kekuatan baru? Benar, jaksa penuntut. Selamat, sekarang kita sudah lebih dekat dengan kebenaran. Tapi tugasmu belum selesai. Jangan khawatir, karena pengadilan akan selalu ada untukmu. Ya, kekuatan yang mengubah laki-laki ini sangat dalam. Kemampuanmu belum cukup, tapi ya sudah ada dasarnya. Kuanugerahkan padamu kekuatan cross dive. Wih, gila. Jadi di dalam space dive ada lagi cross dive, guys. Kita dapat kekuatan baru. Skill tree 2 berarti nih ya. Cross dive. Kamu perlu mengupas hal-hal lainnya yang masih mempengaruhi pria ini. Majulah dan masuki lapisan kedua dari jiwa Pak Agung. Di sana kamu akan menemukan identitas sesungguhnya yang tersembunyi. Bawalah itu kembali. Oke. Space dive. Space dive cross dive. Pak Agung di dalam penjara. Ini dia Pak Agung yang sebenarnya terkunci di bagian hatinya yang terdalam. Aku harus membebaskannya, mungkin dengan memecahkan teka-teki ini. Agung, bebaskan aku. Bebaskan aku. Ada sesuatu di balik jeruji ini, tapi aku tidak bisa meraihnya tanpa membuka pintunya. Aku dapat sesuatu, guys. Aku dapat screen biru. Oke, bagaimana kalau ini? Oh, di sini kah? Screen biru, coba. Ini dipasang di sini dan kita sekarang butuh string merah. Udah nyala. Oke. Ada sesuatu di balik jeruji ini, tapi aku tidak bisa meraihnya tanpa membuka pintunya. Saklarnya tidak berfungsi. Berhenti. Kamu tidak diizinkan masuk. Dia menghalangiku untuk pergi ke sana. Udah sekering yang hilang, sepertinya sekering merah. Waduh, mana nih ya guys ya? Ini. Oke, kita dapat sekering merah. Nice. Dapat sekering merah. Nyalakan sekringnya. Ini dipasang di sini dan udah nyala. Ini coba kita nyalakan. Apa-apaan ini, keluarkan aku. Maaf, tapi kamu bukan orang yang asli. Apa maksudmu bukan orang yang asli? Hei. Ya, Mayor Jenderal. Nah, ini dia Pak Agung, kepala sekolah kita yang galak dan mengajar guru PPKN yang sangat bijaksana ya. Agung sudah bebas. Ini semua salahku. Sepertinya sekarang kamu sudah menjadi seseorang yang terhormat. Tidak apa-apa, ayah. Wah. Jadi Mayor Jenderal Agung Mulyo Surjono itu adalah ayahnya Pak Agung, guys. Ayah. Oh, bukan. Apa iya ya? Aku bisa buktikan kalau menjadi guru adalah cara hidup yang mulia. Mendidik generasi muda yang akan mewarisi masa depan adalah caraku untuk mengabdi pada negara. Wih, gila, keren-keren Pak Agung. Selain menjadi guru adalah salah satu cara untuk mengabdi pada negara, juga guru itu, ingat guys, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin aku memang tidak membawa senjata seperti ayah,
tapi aku berjuang di garis depan. Maafkan aku anakku. Jadi sedih gini ya soundtracknya. Maafkan aku karena aku sudah menjadi ayah yang buruk dan memperlakukanmu dengan keras. Aku sudah memaafkan ayah. Aku hanya ingin ayah mendukung keputusan hidupku lebih dari apapun. Terima kasih nak. Gung Raya, Agung. Loh, Raya, Agung, Raya, saya mau minta tolong. Saya harus pergi sebentar untuk keperluan festival. Apa kau punya surat izin? Tidak, karena itu saya. Kalau begitu tidak boleh. Kamu memang ketua komite festival Lintang, tapi bukan berarti kamu bisa pergi keluar seenaknya. Tapi ini untuk ngomong-ngomong soal festival, bagaimana dengan kasus uang yang kurang itu? Apa kamu sudah mengurusnya? Bagaimana Bapak bisa tahu soal itu? Sudah kuduga kamu masih belum mengurusnya kan? Kamu harus menyelesaikannya sendiri, jangan terus datang pada Bapak. Bersikaplah seperti ketua komite yang sebenarnya. Bapak seharusnya tidak tahu soal itu. Bapak seharusnya tidak mengatakan itu. Tidak di sini, tidak di... Katamu semuanya memusuhimu, tapi mereka adalah teman sekelasmu. Seharusnya kamulah yang mencari cara untuk meyakinkan mereka. Beginilah kalau murid teladan tapi hanya pintar hafalan. Kamu tidak dapat melakukan apapun di kehidupan nyata. Hentikan, tolong. Aku tidak mau dengar itu lagi. Lulu melakukannya dengan baik tahun lalu dan 2 tahun lalu juga. Dia adalah pemimpin yang hebat dan tidak pernah ada masalah keuangan. Bilang berhenti. Waduh. Raya jadi jahat. Tiba-tiba Pak Agung jadi mayor lagi guys. Dasar tidak berguna. Aku bisa membuat ini jadi festival yang sempurna. Lihat saja nanti. Tunggu. Dia menghilang. Kejar. Apa itu? Sebuah medali. Ketua OSIS tahun 2XXX. Ada namanya tapi sudah tergores. Bapak ingat sekarang. Bapak adalah Pak Agung, guru PPKN kami. Iya benar. Maaf, aku sudah bersikap aneh anak-anak. Maukah Bapak menceritakan pada kami apa yang terjadi? Bapak tidak yakin. Bapak hanya ingat ada seorang siswi. Siswi siapa? Yang mana? Sepertinya dia adalah Raya. Wah, jangan itu tadi cuplikan kejadian aslinya ya guys ya. Benar, Raya mau pergi keluar sekolah. Aku bilang padanya hanya karena dia adalah ketua komite. Berarti dia bisa pergi ke luar sekolah sesukanya. Raya adalah ketua komite untuk festival Lintang. Jadi semua yang kulihat saat Space Dive itu benar. Ini semua adalah perbuatan Raya. Apalagi yang Bapak ingat? Tidak ada. Mungkin Bapak hanya kepanasan. Hari ini terik sekali. Bapak mau pakai AC di kantor dulu. Tunggu. Apa Bapak tahu Raya kemana? Tidak sih. Bukannya kamu dekat dengannya, Atma? Bapak baru ingat guru BK pernah bilang ada sesuatu yang dia khawatirkan soal Raya. Dia mau bicara pada Bapak soal itu, tapi Bapak tidak punya waktu. Guru BK, Buniken? Ya, mungkin dia tahu kemana Raya pergi. Baiklah, permisi dulu ya. Bapak butuh angin dingin nih. Apa Bapak benar tidak apa-apa? Saya bisa pesankan es teh kesukaan Bapak dari kantin. Bapak memang suka es teh, tapi bagaimana kamu bisa tahu soal itu? Karena Bapak selalu minta tolong saya untuk menyediakan itu setiap rapat. Kamu anak OSIS kok Bapak tidak ingat kamu ya? Tapi saya ketua OSIS tahun lalu. Bapak tidak ingat. Jangan bicara aneh-aneh, tapi saya... Biarkan Bapak pergi sekarang ya. Kayaknya masih ada ingatannya Pak Agung yang hilang ya guys. Aneh, semua ini aneh sekali.
Raya, si aneh itu jadi ketua komite, benar-benar gila. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kamu lebih mengenalnya dibanding aku. Harusnya kamu tahu kenapa itu tidak seharusnya terjadi. Dan Pak Agung, aku murid favoritnya. Setidaknya dia seharusnya ingat pernah memberikanku medali OSIS. Medali maksudmu ini? Dari mana kamu mendapatkan itu? Kamu tahu ini apa? Itu punya aku. Waduh. Jangan-jangan si Lulu berubah lagi. Loh, benda apa ini? Aku tidak ingat. Ya sudahlah, kita tidak punya waktu untuk mengobrol. Jangan berdiam di sini saja, Atma. Ayo kita cari Buniken. Oh iya benar. Ayo kita pergi. Waduh, si Lulu terdistorsi ya tadi ya. Hal yang terjadi saat pesta itu benar, berarti Raya benar-benar bersikap aneh. Dia terlihat gusar. Semoga Buniken bisa membantuku menemukannya. Oke, sekarang harus cari Buniken ya. Tanya dulu kali ya. Oke, nggak dapat info apa-apa. Ada Buniken kah di sini? Kelihatannya dia anak baru. Oh, bukan anak baru. Dia kan yang tadi ngomelin kita ya, buat bantu-bantu. Buniken kemana ya? Ibu-ibu ya, ibu-ibu. Buniken di sini kah? Tidak ada, sudah jelas tidak ada. Mungkin bisa cari info. Nggak ada. Harus ngobrol nih guys, mana tahu ada info-info yang bisa kita dapat. Buniken ada di depan ya. Itu Buniken. Kamu di sini aja, aku akan bicara padanya. Oke. Buniken. Iya Lulu, ada yang bisa ibu bantu? Saya mencari Raya. Apa ibu tahu dia ada di mana? Ya, jangan kata apa entar Raya lilintang tang. Maaf Lulu, ibu tidak tahu. Ibu tahu ada apa dengan Raya? Agung bilang kalau ibu punya kekhawatiran soal dia. Apakah ibu memberitahu saya soal itu? Itu penting. Agung seharusnya tidak bilang itu padamu. Maafkan ibu Lulu, namun sebagai guru BK, ibu tidak boleh membicarakan kehidupan pribadi seorang murid ke murid lain. Kenapa? Karena itu namanya mengkhianati kepercayaan, dan itu juga bertentangan dengan kode etik di sini. Lalu bisa saja informasi itu dijadikan bahan untuk merundung atau gosip. Sekarang ibu permisi dulu ya. Oh, dia masuk ke warung makan itu tuh guys. Jawaban macam apa itu? Ini penting. Buniken benar, kamu sendiri juga tidak mau kalau kehidupan pribadimu diceritakan ke murid lain kan? Aku sudah menduga ini.
Kamu sama sekali tidak membantu. Aku sedang membantumu sekarang. Aku mencoba agar waktumu tidak terbuang. Tidak mungkin Buniken mau memberitahukan semuanya. Tidak mungkin Buniken mau memberitahukan semuanya pada kita, tapi dia mungkin akan memberitahukannya ke orang lain dan bilang kalau kamu mau. Ya, sekarang kamu diam di sini dan berikan aku uang jajanmu. Kamu memalaku? Iya, uangku habis untuk kencan bersama Raya. Kasian sekali kamu. Begini, kalau kamu punya ide yang lebih baik, aku akan mendengarkannya. Tidak, oke, nih. Widih, dikasih 2000 rupiah sama Lulu, guys. Oke, aku masuk sekarang. Tunggu. Bagaimana kalau Buniken melihatmu? Dia tahu kalau kamu adalah pacarnya Raya. Maksudmu aku harus menyamar? Tidak usah yang susah-susah sih. Pinjamlah topi atau sesuatu dari seseorang. Baiklah. Semoga ada tempat bagus untuk bersembunyi di dekatnya. Kamu mau kemana? Kita harus menguping Buniken. Cari topi mungkin ya. Siapa anak pintar? Ada apa nih sob? Bagaimana anjing? Baik-baik, terima kasih atas bantuanmu waktu itu. Kalau ada yang bisa kubantu bilang aja ya. Pas banget. Oh, kebetulan sekali. Bolehkah aku pinjam topimu? Boleh, untung aku selalu bawa topi cadangan. Nih topi yang ngetren dari sinetron terkenal. Terlihat bagus kau pakai. Benarkah semudah itu? Ya, lagi pula aku selalu bawa topi cadangan. Memangnya ada orang yang tidak bawa topi cadangan untuk keadaan darurat lah? Gue sih nggak bawa ya guys, ya cuma bawa satu topi. Ya, terima kasih. Ken, tidak terjadi apa-apa. Kamu punya uang kan? Sekarang pastikan kamu mendengarkan Buniken baik-baik. Ayo pakai topinya. Dimana aku bisa duduk tanpa ketahuan? Di belakangnya Buniken lah. Aku mau seporsi bakso dengan ekstra mie ya. Baik. Gila, 2000 rupiah bisa dapat porsi bakso dan ekstra mie. Mantap ya guys ya. Tekan Z untuk menguping. Barusan aku bertemu dengan Lucy Octavianti. Iya, dia ingin tahu soal kekhawatiranku terhadap Raya. Dari caranya berbicara, dia seperti mengira kalau Raya, entahlah, seperti ada yang tidak beres dengan Raya. Mereka tidak akur ya? Iya, kelihatannya begitu. Oh, ini waktunya lepas. Tekan huruf Z nya guys. Pram, apa menurutmu Lulu mau menggunakan informasi yang aku punya soal Raya untuk menyerangnya? Apa kau memberitahu dia tentang itu? Tidak. Wih, Pram temennya ya, kayaknya teman makannya Bu Lulu, teman maksi. Apapun tujuan Lulu, kamu tidak bisa membiarkan urusan pribadi Raya memicu perselisihan antara dia dan kamu sudah melakukan tugasmu sebagai guru dan juga konselor nih kan. Terima kasih. Aku lega mendengarmu bilang begitu. Gila, niat menguping. Jadi tentang Lulu, dia menghampiriku tadi untuk membicarakan soal keanehan yang dia lihat. Apa dia mengira Raya ada hubungan dengan itu ya? Keanehan seperti apa? Ini tentang festival Lintang. Dan belakangan ini Pak Agung juga kelihatannya agak aneh kan? Meskipun kita kesampingkan soal Raya dulu, ini semua memang aneh. Apa kamu juga tidak berpikir begitu, Pram? Festival itu selalu membuat orang-orang jadi tegang. Kamu tahu itu kan? Belakangan ini semuanya sibuk dan stres. Jangan sampai kamu juga jadi ikut-ikutan ya. Maksudku tidak apa-apa, tapi rasanya masih mengganjal. Pram, kamu bisa menyimpan rahasia kan? Itu ada apa?
khawatiranku soal Raya. Nah ini dia poin penting guys, aku benar-benar khawatir padanya. Ada apa dengannya? Dia seperti sedang menyimpan banyak rahasia. Rasanya seperti dia sedang menanggung seluruh beban di dunia ini sendirian. Kira-kira keadaan di rumahnya baik-baik saja tidak ya? Ngobrol aja sih, ngapain ngeliat dari belakang dah. Waktu itu Raya tiba-tiba menanyakanku di mana tempat untuk membeli banyak kembang api. Anak SMA mana menanyakan seperti itu, tidak mau memberitahu kenapa. Bagaimana kalau dia melakukan hal yang berbahaya? Aku harus memberitahu sekolah soal ini. Aku takut. Hei, tenanglah. Jadi kita ingat-ingat apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai guru BK? Seharusnya bisa jadi tempat aman baginya untuk berlindung, apalagi saat keadaan di rumahnya buruk dan tidak punya siapapun yang bisa membantunya. Iya, dan aku sudah memberitahu Pak Agung tentang kekhawatiranku. Kan langkahmu sudah benar kok. Itu adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah seperti itu. Coba lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan. Kalau tidak ada yang bisa kamu lakukan, jangan terlalu dipusingkan. Ram, kamu sangat bisa diandalkan tahu. Terima kasih, aku akan bantu sebisaku. Ken, apa makananmu sudah habis? Ya hampir. Kenapa? Rapat stafnya? Oh tidak, lupa sama sekali kalau ada rapat siang ini. Ayo kita bayar dan segera pergi. Oke, silakan duluan. Jadi Muniken juga menyadarinya. Makhluk apapun itu yang sedang berusaha mengacaukan dunia ini jadi semakin terang-terangan. Ya sebaiknya aku juga pergi sekarang. Selesai. Kita udah bayar belum nih? Festival Lintang tahun ini akan jadi acara yang paling tak terlupakan seumur hidup. Oh, aku juga akan datang ke Festival Lintang. Jangan lupa mampir ya. Makau, langsung dari mata air pergunungan. Apa itu ya? Nyam, kamu bawa mainan ke Festival Lintang kan? Nyam, glek, kita harus bermain bersama. Oke, aku akan bawa beberapa, tapi jangan bicara dengan mulut penuh makanan begitu. Oh, keluar dari sini. Hei kau, wah belum bayar kan tuh sih. Bayar dulu baksonya. Oh iya, maaf bang. Bagus, anak SMA zaman sekarang selalu mengambil makanan tanpa bayar. Itu kebiasaan yang buruk. Nah, kau sudah kenyang kan? Cepat bantu Raya dan kerja keras untuk Festival Lintang. Itu akan jadi acara yang paling tak terlupakan seumur hidup. Dulu, jadi apa yang kamu dapatkan? Jadi Muniken bilang kalau Raya mau membeli kembang api yang banyak, tapi dia tidak bilang mau kemana. Jadi begitu, kembang api ya. Aku tidak tahu dia mau apa, tapi itu bisa dikesampingkan dulu. Ngomong, aku mungkin tahu dia kemana. Dulu ada wanita yang memasok kembang api untuk Festival Lintang. Sebenarnya bisnisnya bangkrut dan dia sudah pensiun sekarang. Tapi dia tetap akan jadi orang pertama yang kuhubungi kalau aku mencari kembang api dalam jumlah banyak. Di mana wanita itu sekarang? Aku sering melihatnya di balai warga. Sepertinya dia mengurus tanaman sekarang. Oh, dia wanita yang baik. Dia pernah memberiku pare. Oh, wanita yang sedekat musola guys. Ayo kita cari dia. Ayo. Terus aku baca ini. Festival Lintang akan jadi yang paling meriah. Jangan sampai kelewatan. Sini. Dulu lari kayak ke distorsi gitu ya grafiknya. Apa ini? Bunga yang indah, tapi aku tidak boleh sembarangan memetik bunga dari rumah orang. Apa yang terjadi di sana? Ada apa ini? Apinya besar sekali tapi bisa padam dengan cepat.
Yo, ibu itu tidak baik-baik saja. Ada apa ini? Loh, kenapa ibunya? Kayak ada megang lilin gitu. Ini juga kayaknya Pak Ustadz mungkin ya depannya. Sepertinya ada kebakaran di balai warga. Oh Tuhan, Bu Puspa. Bu Puspa, tolong tenanglah. Jangan seperti ini. Tertelan oleh api merah membara. Tenanglah Bu, padamkan apinya dan ayo kita bicara di dalam. Tolong tenang Bu, ingatlah Tuhan. Tuhan, dia akan terbakar dengan yang lainnya. Bu Puspa, ini aku. Apa yang terjadi padamu? Semuanya, tolong jangan kerumuni dia, berbahaya. Tolong cari bantuan, tolong. Dunia ini lebih cantik saat terbakar. Bunga merah merekah, segala kefanaan dan kehancuran membara tanpa henti. Bakar semuanya. Hentikan Bu, jangan sentuh aku. Waduh, kayaknya harus ada yang space dive nih. Benda bersinar apa itu yang ada di bawah? Terlihat seperti kelopak bunga. Mungkin aku bisa menyimpannya dulu. Apa yang terjadi? Tidak mungkin Bu Puspa yang kukenal melakukan hal seperti ini. Sesuatu yang gila seperti ini. Pertama Pak Agung dan sekarang Bu Puspa. Apa aku sudah gila? Tenanglah dulu. Kamu tidak sendirian, kamu tidak gila. Yang terjadi di sini sama seperti kejadian Pak Agung. Aku cukup yakin kalau dalang di balik kedua insiden ini adalah orang yang sama. Atma, kita bisa menyembuhkannya seperti Pak Agung. Kamu tahu soal space dive? Space apa? Aku tidak tahu apa itu dan bagaimana kamu melakukannya, tapi aku tahu itu bisa digunakan dan kita harus melakukan sesuatu. Dia salah satu orang yang kusayangi. Kalau aku kehilangan dia, oh, ayolah Bu, sadarlah, aku membutuhkanmu. Baiklah, ayo kita coba. Gila, si Lulu kayak perantara space dive ya. Dan ntar abis itu Bu Puspa cross dive kita ke Bu Puspa. Oh, ruang sidang ini lagi. Sepertinya sudah saatnya aku menjadi sang jaksa penuntut seperti sebelumnya. Sekarang Bu Puspa adalah sang terdakwa. Hentikan perbuatanmu sekarang juga. Terbakarlah sampai semuanya jadi hitam dan hangus, tidak tersisa. Diam orang rendahan. Pasti diri ke beja lagi. Tenang, harap tenang. Terdakwa, jika kamu berbuat aneh-aneh, kepalamu taruhannya. Hehehe. Baik yang mulia. Jaksa menuntut, kamu sudah datang. Apa kamu sudah siap? Ya, yang mulia. Sidang untuk Bu Puspa akan dimulai. Terdakwa, sebutkan nama dan pekerjaan Anda. Aku adalah utusan api. Aku membawa kejayaan bagi orang-orang Malang. Semangat panas, cahaya dan api. Ya, semuanya pada beberapa memanggilku Bu Puspa. Itulah yang ingin saya dengar. Terdakwa, biasanya penjaga akan mengurung Anda karena membahayakan kerajaan. Tapi kami curiga bahwa jati diri Anda mungkin bukanlah seperti yang Anda gambarkan. Dan tujuan dari sidang ini adalah untuk mengembalikan identitas asli seseorang. Nah, terserah saja. Aku ini asli, aku selalu membawa semangat dan kobaran api yang membara kemana-mana. Kalian akan mengerti nanti. Pengadilan ini menjunjung tinggi keadilan dan akan mendengarkan kesaksian apapun yang ingin Anda berikan. Jaksa penuntut, aku yakin kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya harus menyelidiki pernyataan terdakwa dan memberikan bukti bila perlu. Betul sekali. Kesaksian Anda terdakwa. Testimoni terdakwa. Akulah Bu Puspa yang sebenarnya. Seseorang yang suka membakar semuanya. Akan kutunjukkan pada pengadilan ini hartaku yang paling berharga. Gambar dari sesuatu yang paling kucintai di dunia ini. Gambar apa itu? Apakah itu
kembang api. Gambar ini menunjukkan kembang api yang merekah di langit, sebuah bukti pengabdianku pada nilai seninya. Kayak gambar bunga guys, daun-daun gitu. Perhatikanlah gambar ini dan kamu pasti akan tergugah. Semua orang mengenalku sebagai sang ahli kembang api dari PT Bunga Api. Kebakaran itu hanya permulaan dari pertunjukan kembang api persembahan PT Bunga Api. Sekarang akan semakin banyak orang yang tergila-gila pada keindahan kembang api. Tidak ada yang lebih menawan daripada ledakan kembang api yang berkecamuk di langit malam. Memang mengkhawatirkan. Saya setuju yang mulia. Kami akan melindungi Anda, Ratu. Orang rendahan ini tidak akan bisa membahayakan pengadilan ini. Dia memegang lilin loh. Kuharap kesaksian ini mengobarkan api di dalam dirimu. Kamu harus temukan barang bukti yang dapat menunjukkan identitas asli Bu Puspa. Pergilah. Nah, kita kumpulin bukti lagi guys. Saatnya mencari barang bukti. Dari mana aku harus mulai ya? Oh Tuhan, apa ada yang tahu Bu Puspa kenapa? Kalaupun ada, pasti teman lama sekaligus tetangganya yang tahu. Teman lama sekaligus tetangganya. Maksudku Bu Sekar, dia tinggal di daerah sini. Rumahnya dihiasi oleh pot bunga. Bu Sekar, teman lama sekaligus tetangga Bu Puspa. Aku harus menemukannya dan mencari tahu soal Bu Puspa. Nah, kemungkinan ini nih guys, Bu Sekar nih. Tapi sebelum itu guys, gua rasa gua sudahin dulu ya gameplay A Space for the Unbound yang part 5 ini. Nanti kita ketemu lagi di game A Space for the Unbound yang part 6 ya guys ya. Sedikit flashback atau ringkasan ya. Jadi kita sepanjang hari ini berduaan sama Lulu ya. Terus kita space dive ke Lulu, dan Lulu itu space dive dia jadi kayak ratu gitu ya. Awal space dive itu menyadarkan Pak Agung ya, kepala sekolah kita sekaligus guru PPKN SMA Loka. Lalu sekarang kita mau menyadarkan Bu Puspa, tapi tentunya dengan harus kumpulin barang-barang bukti dulu. Semoga nggak terlalu banyak ya, 3 aja ya kayak Pak Agung terakhir ya. Terus kita juga tadi ada ngobrol-ngobrol sama Marin ya. Marin kelihatannya juga termasuk salah satu orang yang nggak terpengaruh ya sama keanehan dunia yang sedang terdistorsi saat ini ya. Oke, gue sudahi dulu gameplaynya. Terima kasih yang udah nonton video ini, terima kasih yang udah bantu like videonya, terima kasih banyak juga yang udah bantu subscribe channel Mapan Jet. Semoga kalian semua menikmati video ini, menikmati video gameplay gua. Mohon maaf kalau ada sedikit hal-hal yang kurang menarik untuk ditonton. Gua akan usahakan lebih baik lagi ke depannya. BTW ya udah gitu aja lah guys, dan semoga berkat balik lagi kepada kalian semua ya guys ya, yang terbaik. Sampai jumpa lagi di game Space for the Unbound yang part 6 ya guys ya. Gua akan lanjutin sampai tamat, tenang aja guys. Bye bye.